Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan kelompok berapa? Kelompok 4. Salah. Ulang. Oke, tinggal ulang ya. Tadi kan tinggal dikat, gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tugas proyek dari mata kuliah Teknik Pengolahan Sinyal. Tugas proyek ini disusun oleh saya sendiri, Dava Amarandika, lalu ada Saudara Enrico, dan terakhir ada Saudara Irsyad. Next. Perancangan sistem buffer sebagai penyangga sinyal keluaran mikrofon. Itu judulnya. Lalu ini ada datasheet dari IC LM741 QML operational amplifier. Jadi di sini ada gambar connection diagramnya. Connection diagramnya itu ada 8. Ada berupa offset 0 yang pertama, lalu yang kedua ada inverting input, lalu yang ketiga itu ada non-inverting input. Jadi inverting input itu dari minus dan non-inverting input itu plusnya. Dan keempat ada V min, tegangan min. Lalu yang kelima ada offset 0. Lalu yang keenam ada outputnya dari inverting dan non-inverting tadi. Dan yang ketujuh ada V plus, dan terakhir ada NC yang ke-8. Terus yang figure 2 itu ada dual inline package. Jadi itu simbol dari IC tersebut ya. Dan yang di figure 3 juga sama. Itu simbol dari LM741 QML. Next. Lalu ada blok diagram. Blok diagram dari perancangan tugas proyek kami. Pertama inputnya itu ke mikrofon, lalu diproses di buffer sinyal LM741 dan menghasilkan output nantinya. Next. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian non-inverting amplifier using op amplifier. V input adalah kaki masukan atau misal dihubungkan ke sumber sinyal, dan V output dihubungkan ke rangkaian berikutnya. Rangkaian tersebut hanya mempunyai 2 komponen pasif, yaitu RF dan RZ. RF adalah sebuah resistor feedback yang menghubungkan kaki V out ke kaki V1 atau masukan negatif di op amplifier. RF dan R1 membentuk sebuah pembagi tegangan dengan V out sebagai sumber tegangan dan V1 adalah tegangan keluarannya. Next. Bagaimana membuat V output sama dengan V input pada amplifiernya? Ini rumusnya, tahapannya. V output sama dengan V input dikali RF per R2 ditambah 1 yang dibuat menjadi V output sama dengan V input. V output sama dengan V input. Apa bisa? Jika RF per R2 plus 1 sama dengan 1, maka RF per R2 sama dengan 1 min 1, yang berakhir menjadi RF per R2 sama dengan 0. Sehingga RF sama dengan R2 dikali 0 sama dengan 0. Yang disederhanakan menjadi RF sama dengan 0. Berarti RF-nya sama dengan 0. Dan R2 sama dengan RF per 0. Yang hasilnya tak hingga. Berarti RF sama dengan 0 dan R2 sama dengan tak hingga. Maka V output sama dengan V input dikali RF per R2 ditambah 1. Yang menjadi V out sama dengan V input dikali 0 per tak hingga ditambah 1. Yang berarti V output sama dengan V input. Jawabannya adalah memungkinkan
Untuk membuat V output sama dengan V input. Membacanya yaitu V input menuju ke V output. Presidensi itu dari kanan ke kiri, yaitu dikondisikan dengan cara membuat yang pertama RF sama dengan 0 ohm atau short circuit harus sependek mungkin kawat penghubungnya. Lalu yang kedua R2 sama dengan tak hingga ohm atau open circuit. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Saudara Irsyad. Ya, terima kasih, Dava. Selanjutnya adalah fungsi dan cara kerja subsistem. Yang pertama adalah mikrofon. Pada subsistem ini, mikrofon digunakan sebagai subjek untuk hasil proyek. Mikrofon pasif mempunyai orde lebih kecil satu apaan itu bacanya? MVPP. Oke, ulang ya. Mikrofon pasif mempunyai orde lebih kecil 1 MVPP, sehingga jika langsung dihubungkan dengan amplifier yang tidak ideal, maka dapat dipastikan tegangan keluaran mikrofon pasif tersebut langsung turun menjadi dekat dengan 0 MVPP. Yang kedua adalah buffer sinyal LM741. Rangkaian buffer adalah rangkaian yang menghasilkan tegangan output sama dengan tegangan inputnya. Dalam hal ini seperti rangkaian common collector, yaitu berpenguatan sama dengan 1. Fungsi dari rangkaian buffer pada peralatan elektronika adalah sebagai penyangga, di mana prinsip dasarnya adalah penguat arus tanpa terjadi penguatan tegangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Enrico. Berikut adalah desain subsistem yang kami usulkan sebagai berikut, yaitu ada pertama ini sebelum diberikan penyangga atau buffer. Diketahui sebuah amplifier mempunyai Z input sama dengan 100 ohm yang dihubungkan pada efek pembebanan sumber sinyal sehingga membuat tegangan keluaran sumber sinyal mengalami penurunan seperti yang digambar sebelah kanan. Next. Kesimpulannya adalah yang dihasilkan adalah V output sumber sinyal dengan V out sama dengan 100 mVPP, V output sama dengan 1 kHz, RO sama dengan 100 ohm, lalu R1 atau RL sama dengan 10 megaohm. Yang menyebabkan dalam hal ini nilai dan bentuk tegangan di sumber dan di beban mempunyai bentuk dan nilai tegangan yang sama, yaitu 100 mVPP atau V output sama dengan V input. Beban 10 mega ohm ini dapat juga dianggap tidak ada beban karena arusnya sangat kecil, hanya 10 nano ampere. Lalu yang kedua ini setelah diberikan buffer atau penyangga. Jadi terlihat di sini sinyal keluaran menjadi setelah di buffer menjadi 0 volt, itu stabil. Next. Ya, kesimpulannya setelah sumber sinyal dari mikrofon dihubungkan ke buffer dengan RL sama dengan 0 ohm atau short circuit di beban, mengakibatkan V output di kaki RL menjadi 0 volt, tetapi V output sumber sinyal masih tetap muncul. Terbukti bahwa buffer dapat berfungsi melindungi sumber dari efek pembebanan. Maka dari penjelasan paparan yang di atas, bisa disimpulkan kita dapat mencari V output sama dengan V input, yaitu 100 mVPP. Peluang sebuah beban mengalami short circuit sangatlah tinggi. Misalnya, kabel yang menghubungkan mikrofon ke amplifier dapat saja mengalami short circuit, sehingga dapat merusak rangkaian sumber sinyal dalam mikrofon. Sistem pengolah sinyal akan selalu menempatkan sebuah buffer sinyal di antara sumber sinyal dengan beban. Beban itu dapat berupa rangkaian penguat selanjutnya, atau beban berupa komponen pasif seperti kapasitor, induktif atau induktor, atau resistor.
Ya, selanjutnya adalah kesimpulan sistem pada permasalahan nyata. Fungsi buffer pada mikrofon yaitu pencegah kerusakan sumber sinyal di dalam mikrofon, mengurangi peluang sebuah beban mengalami short circuit, sebagai pemisah antara sumber sinyal dan beban, dan yang terakhir melindungi sumber dari efek pembebanan. Adapun daftar pustaka yang kita kaji dari materi ini yaitu yang pertama materi PJJ 2 Teknik Pengolahan Sinyal dari Dr. Andes Wisnu Jatmiko selaku dosen Teknik Elektronika. Yang kedua Nur Yanto Lilik Eko 2017 dari bukunya yang berjudul Penerapan dari OM Operational Amplifier pada halaman 43 sampai 47 Politeknik Negeri Semarang. Dan yang ketiga ada webnya. Selanjutnya ya kita tutup dari presentasi kali ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.